Tanya air wudhu. Iya, silakan. Air wudhu dari tetesan air AC sah apa tidak? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan ada yang tahu, tetesan air AC itu dari apa? Dari udara yang kena dingin, gitu dah. Kurang tahu juga ya, bukan mekanik. Makanya kami harus tahu sebabnya dulu, asalnya, biar jelas. Intinya begini, udah. Faedahnya begini, air yang bisa digunakan untuk wudhu adalah air suci mensucikan, air mutlak, yaitu air yang turun dari langit dan yang muncul dari bumi. Itu air embun termasuk, boleh air embun lah. Air AC ini apakah itu adalah udara yang kena hawa dingin sehingga dia mengeluarkan air? Kan bisa saja, sama seperti misalkan kita nih di gelas ada es batu, kemudian di sekelilingnya ada airnya, itu boleh kalau dikumpulkan menjadi, misalkan bisa dialirkan, maka bisa untuk digunakan untuk wudhu. Apakah seperti itu AC itu? Kayaknya sama seperti itu. Nah, kalau sama berarti bisa. Jadi udara yang kena dingin AC itu, ya kan, itu bisa. Kalau misalkan kasusnya sama seperti itu, sama seperti kalau kita punya es batu, kita masukkan di gelas yang ada airnya, kemudian di sekeliling gelas kan kadang-kadang keluar embun yang dingin itu. Kalau air AC mirip seperti itu, sama seperti itu caranya, maka bisa digunakan untuk berwudu. Wallahu alam kalau ada sebab lain, kita belum tahu soalnya. Kalau seandainya sama seperti itu, karena kena dinginnya AC sehingga mengeluarkan udara itu menjadi air, tetesan air, maka berarti bisa digunakan untuk bersuci. Ya, walaupun rasanya dingin, walaupun. Nah, itu. Kecuali kalau memang misalkan ada yang air tetesan seperti itu kemudian baunya itu kok tidak bau murni air, contoh baunya sudah kena parfum atau apa, itu bisa menjadi air yang berubah karena zat yang suci yang lainnya. Dan kalau memang sudah berubah karena zat yang lain, yang suci lainnya, sehingga berubah sifatnya, sifat itu adalah warna atau rasa atau bau, maka sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau misalkan yang tadi ditanyakan air AC itu adalah sama seperti kalau misalkan kita di kulkas itu ada es batu. Kulkas itu kan kalau didiamkan ada yang menjadi butir-butiran salju kan, es batu itu juga bisa digunakan, untuk bersuci itu. Jadi misalkan ada es kulkas, kemudian dibiarkan, kemudian ada nempel-nempel butiran saljunya sampai menjadi beku, kemudian dia mencair. Nah, itu air itu bisa digunakan untuk bersuci. Wallahu a'lam bishawab.